Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini gua mau coba analisa tentang harga Velo ya, teman-teman. Nah, jadi gua akan coba bedah ngasih tahu beberapa tokenomiknya dari Velo dan juga dari segi price action-nya. Nah, jadi teman-teman, yang intinya pas gua lihat di website Pine2, Velo ini adalah sebuah protokol keuangan yang menerbitkan kredit digital yang dipegang oleh mata uang fiat apapun. Jadi si Velo ini protokol keuangan yang menerbitkan kreditnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa baca-baca juga. Jadi yang intinya Velo ini bernarasi CBDC ya, atau Central Bank CBDC lah, itu apa sih, gue lupa lagi CBDC itu. Nah, jadi untuk projectnya intinya seperti itu. Gua nggak akan jelasin terlalu panjang untuk projectnya, takut videonya kelamaan. Dan juga untuk tokenomiknya, yang pertama dari circulation supply-nya itu ada di sekitar 7 miliar koin ya teman-teman. Circulation-nya, dan juga total supply-nya ada di 23 miliar koin, dan max supply-nya itu ada di 30 miliar koin. Circulation supply-nya ini masih ada di 25% ya teman-teman, 25% sirkulasinya beredar. Dan untuk total supply-nya ini ada di sekitar 23 miliar, hampir 24 miliar lah ya. Dan kita lihat untuk kontraknya sendiri, Velo ini memakai kontrak BNB dan juga Stellar ya teman-teman. Dan untuk official link websitenya atau white papernya kalian bisa klik aja di sini. Dan untuk sosialnya kalian bisa klik Twitter. Untuk Change Explorers-nya, untuk melihat sebuah aliran harganya kalian bisa klik di sini. Oke. Nah teman-teman, tanpa basa-basi, sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua, ini gua akan coba masuk ke price action-nya nih. Nah, untuk sekalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis nih, kalian masuk aja teman-teman, langsung klik linknya ada di deskripsi video ini. Gua ngasih sinyal juga nih, gua ngasih sinyal hibar ke kalian, gua ngasih beberapa pandangan tentang Bitcoin. Nah, gua ngasih beberapa ya kayak gini lah. Jadi kalian bisa langsung masuk grup Telegram gua secara gratis, linknya ada di deskripsi video ini. Dan tanpa basa-basi, kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sebuah chart utama dari Velo USDT ya. Di sini gua mau coba analisa dari segi price action-nya, dari mulai time frame yang lebih besar ke time frame yang lebih kecil. Gua akan coba analisa lengkap untuk kalian biar kalian paham juga, dan jangan lupa kalian wajib tonton videonya, jangan pernah di skip-skip biar kalian paham. Nah, jadi teman-teman, kita akan coba lihat dari segi yang namanya tren terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk Velo ini, bentar. Nah, untuk Velo ini harga all time high-nya dia di area sekitar $4 ya. Kalau misalnya dia masuk lagi ke area $4, itu naik sekitar 5.000 apa berapa ini? 1 2 3 4 50.000 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Velo ini naik lagi ke area all time high-nya, ini naik sekitar 50.000% ya. Ini sangat-sangat gila ya teman-teman. Gila sih 50.000% ya. Gila juga ya. Ini kalau misalnya dia naik lagi ke sini ya teman-teman. Dan di sini kalau misalnya kita lihat harga Velo ini penurunan ya teman-teman. Dia penurunan, terus dia naik retest, dan sekarang dia ini sedang mengalami yang namanya bentar. Oke, jadi penurunannya ini di time frame weekly-nya udah terhenti ya di area sini. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi trend line-nya teman-teman, nah kalau misalnya kita lihat dari segi trend line-nya, trend line di Velo itu udah break ya. Ini trend line-nya ini udah break, dan di sini ada yang namanya supply. Nah, ini ada yang namanya supply ya teman-teman di Velo ini. Nah, kalau misalnya di time frame weekly-nya kita udah melihat ada satu identifikasi untuk dia mengalami sebuah reversal ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat ke time frame yang lebih kecilnya di daily-nya sendiri,
Di sini kalian bisa lihat dia ini terus mengalami break obstructor ya. Dia terus mengalami break obstructor. Berarti tren sekarang untuk si Velo di time frame weekly atau di time frame daily ini gua bisa bilang dia ini mengalami sebuah trend bullish ya teman-teman, apalagi di time frame daily-nya kita ini berada di bullish market ya untuk si Velo ini sendiri. Nah, dia kebetulan tertahan ya di area sebuah resisten ya teman-teman. Dia tertahan di area trendline resisten, makanya dia retest sekarang. Dan sekarang harusnya untuk si Velo ini sendiri dia itu mengalami retest terlebih dahulu sih harusnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 jamnya, di sini ada beberapa demand ya teman-teman yang akan menjadikan sebuah area si Velo ini retest. Yang pertama di sini ada demand ya teman-teman. Nah, ini ada demand dan di sini ini juga ada yang namanya demand. Nah, jadi ada 2 demand. Sekarang tuh Velo berada di demand pertama, dan kalau misalnya demand ini jebol, kemungkinan besar akan masuk ke demand yang kedua. Ini demandnya kuat ya teman-teman. Kalau misalnya itu jebol lagi, di sini juga ada demand juga ya teman-teman. Nah, di sini ada demand juga. Nah, ini demandnya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa demand untuk harga-harganya teman-teman. Jadi yang pertama ini ada sekitar di area 0.007.399 dan juga sekarang ini berada di area sekitar 0.008. Dan kalau misalnya dia turun lagi, ini ada di sekitar 0.006 ya teman-teman. Ini untuk si Velo ya teman-teman, beberapa demandnya. Nah bang, untuk area belinya di mana? Untuk area belinya kalau misalnya kita lihat supply-nya dulu. Kita lihat supply-nya dulu ya teman-teman. Si Velo ini kan dia tuh harganya turun ya, berarti dia tuh tertahan sebuah area supply kayaknya. Nah, ini beberapa area supply yang udah gua pasang. Nah, jadi si Velo ini turun di area supply yang kedua ya teman-teman. Yang ini dia tuh turun di area supply yang ini. Dan kemungkinan besar untuk kalian yang mau beli Velo, untuk area pertama kalian bisa beli aja langsung di area demand ini. Jadi kalian buy now di area sini. Yang kedua kalian bisa buy now di area bawahnya, dan yang ketiga kalian bisa buy now di area bawahnya lagi. Jadi ini adalah beberapa area untuk kalian membeli koin Velo ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan untuk segi jualnya, gue akan ngasih pandangan dari Fibonacci ya teman. Nah, gue akan coba ngasih pandangan dari Fibonacci. Nah, untuk Fibonacci yang pertama ini pas ya teman-teman di 1.618 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gue mau ngambil, gue akan ngambil di area demand yang ada di sini mungkin, dan gue akan TP di area sini. Ini TP dan juga SL gue ya teman-teman untuk spot ya. Ini untuk spot. Nah, ini untuk spot segini ya. Kalau misalnya kalian mau ambil di area sini ya, ini naik sekitar 70%. Ini sangat-sangat mungkin ya teman-teman kalau misalnya untuk si Velo ini sendiri. Jadi masuk ke area demand pertama kalian beli, area demand yang kedua kalian beli. Dan untuk area jualnya ini kalian bisa jual di sini untuk jangka pendeknya. Kalau misalnya untuk jangka panjangnya kalian bisa jual di area ini ya teman-teman. Nah, di area 0.017. Nah, ini area yang sangat kuat juga. Kemungkinan besar masuk ke area ini tuh sangat-sangat berpotensi ya. Kita akan dapatkan gain senilai 100%. Nah, kalau misalnya mau diemin aja dulu nih untuk si Velo, ini target jual yang terakhir di area merah yang ini ya teman-teman, atau enggak di area bawah yang ini. Jadi ini ada beberapa target jual untuk jangka panjangnya ini sendiri. Nah, ini target jual untuk jangka panjangnya ini sendiri ya teman-teman untuk si Velo ini sendiri. Tapi menurut gua pribadi, kalau misalnya kaliannya cukup aja lah teman-teman. Nah, kalian cukup aja di area sini untuk jualnya si Velo ini 2 kali lipat, lumayan. Jadi beli di area sini, jual di area sini 2 kali lipat ya, lumayan lah untuk kalian yang mau jual beli si koin Velo ini. Nah, jadi gitu aja sih dari segi price actionnya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Dan untuk projectnya ini dari segi CBDC ya teman-teman untuk si Velo ini sendiri. Dan untuk naratif CBDC ini belum
belum muncul dan juga belum jalan. Dan apakah itu muncul kita nggak tahu ya teman-teman, apakah itu muncul untuk CBDC. Tapi menurut gua yang naratif paling bagus untuk saat ini yaitu RWA dan juga gaming ya teman-teman. Itu adalah sebuah naratif yang sangat bagus. Nah jadi gitu aja untuk si Pelot. Thank you semuanya and bye bye.